Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya akan gunakan, yaitu saya menggunakan metode pembelajaran ceramah bervariasi. Ceramah bervariasi ialah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya menuntut banyak keterlibatan atau kreativitas peserta didik. Peserta didik dituntut untuk lebih aktif, baik bertanya kepada guru maupun berdiskusi atau berinteraksi dengan teman-temannya. Dalam proses pembelajaran, setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat serta memecahkan masalah secara bersama-sama dalam bentuk diskusi. Sedangkan guru berperan dalam sebagai pembimbing dan mengarahkan peserta didik untuk bekerjasama dalam diskusi. Disebut ceramah bervariasi karena dalam metode ini terdapat beberapa komponen, yaitu variasi metode ceramah, tanya jawab, berdiskusi, dan tugas. Adapun variasi media, variasi penampilan, serta variasi bahan sajian. Metode ceramah bervariasi yang dimaksud di sini ialah gabungan atau kombinasi dari beberapa metode mengajar, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tugas. Berdasarkan beberapa pendapat bahwa metode ceramah bervariasi merupakan kombinasi atau gabungan dari beberapa metode mengajar yang dalam pelaksanaannya tidak hanya guru yang berperan aktif, namun lebih banyak melibatkan peserta didiknya. Dengan menggabungkan beberapa metode mengajar dalam kegiatan ini, peserta didik akan terhindar dari kejenuhan, rasa ngantuk, dan dapat membagikan minat serta motivasi peserta didik untuk belajar, sehingga hasil belajar yang ditargetkan dapat mencapai tujuan secara maksimal. Adapun karakteristik penggunaan metode ceramah bervariasi ini, yaitu yang pertama, agar siswa tetap terarah selama penyajian berlangsung. Yang kedua, yaitu penyajian materi pelajaran bersifat sistematis atau tidak berbelit-belit. Yang ketiga, untuk merangsang peserta didik lebih aktif. Yang keempat, untuk memberikan feedback atau umpan balik. Dan yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar. Jadi, pada penggunaan metode ini, guru dapat membimbing peserta didik untuk lebih aktif dan mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik akan lebih mudah menangkap materi yang telah diberikan atau yang telah diterangkan. Pada proses pembelajaran ini tidak berbelit-belit, sehingga dapat merangsang peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam metode ceramah saja banyak segi yang kurang menguntungkan, maka penggunaannya harus didukung dengan alat atau media atau dengan metode lain. Karena setelah guru memberikan ceramah, maka dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengadakan diskusi terlebih dahulu, kemudian kita bertanya jawab. Penggunaan metode pengajaran ini dapat dilakukan diawali dengan pemberian informasi kepada peserta didik tentang materi atau bahan yang akan didiskusikan oleh peserta didik. Kemudian diikuti dengan proses tanya jawab dan tugas yang harus dilakukan peserta didik. Ceramah dimasukkan ini untuk memberikan penjelasan atau informasi mengenai bahan yang akan dibahas dalam diskusi, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Proses tanya jawab diperlukan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap apa yang telah disampaikan oleh gurunya melalui metode ceramah. Untuk lebih memantapkan pemahamannya, penguasaan peserta didik terhadap materi atau bahan yang telah disampaikan, maka perlu pada tahapan ini kita memberi tugas, yaitu dengan membuat kesimpulan hasil dari penjelasan guru tersebut melalui metode ceramah dan mengerjakan kerjaan rumah dan sebagainya. Sekian dari penjelasan saya mengenai metode yang saya gunakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.